Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel yang berfaedah ini. Di sini kita membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wudu adalah suatu ibadah pengantar sebelum melakukan ibadah yang lain. Tanpa melakukan wudu, maka ibadah lain yang membutuhkannya dihukumi tidak sah. Agama Islam adalah agama yang suci. Oleh karena itu menuntut pemeluknya untuk selalu menyucikan diri dengan cara berwudu. Wudu dilakukan dengan membasuh anggota yang wajib, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Simak video ini hingga selesai karena kita akan membahas beberapa poin penting seputar wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul wajib membasuh 4 anggota wudu. Diceritakan oleh Syekh Bajuri, karena dahulu Nabiullah Adam alaihissalam ketika berada di surga dan beliau melihat pohon kuldi, kemudian ia memandangnya dengan wajahnya. Kemudian ia berusaha memetiknya dengan tangannya, dan daun dari pohon kuldi mengenai kepalanya Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju ke pohon kuldi. Dari kejadian ini, kemudian diperintahkan untuk mensucikan keempat anggota badan tersebut. Sedangkan menurut pendapat ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, dikhususkan pada 4 anggota badan ini karena merupakan anggota yang sering melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, wajib untuk disucikan. Menurut pendapat ulama yang masyhur, bahwasanya diwajibkannya wudhu itu bersamaan dengan diwajibkan sholat maktubah, yaitu pada malam Isra Mi'raj bertepatan di kota Mekah pada malam tanggal 27 bulan Rajab, yaitu 10 tahun lebih 3 bulan sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ibadah wudhu tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga disyariatkan kepada para nabi terdahulu. Yang membedakan antara wudhu umat Nabi Muhammad dan umatnya para nabi terdahulu adalah dalam tata cara mengerjakannya. Pertanyaan seperti ini muncul dari orang yang biasa mengedepankan logika. Ketika kita kentut, kenapa yang kita basuh muka, tangan, kepala, dan kaki? Bagaimana logikanya? Ini mohon diperhatikan baik-baik ya. Sebenarnya ketika kita kencing, kita wajib membersihkan kencing yang tersisa pada kubul. Hal ini bertujuan agar kita bersih dari najis, karena air kencing adalah sesuatu yang najis. Setelah kita bersih dari najis, maka kita disuruh untuk berwudu, yaitu mensucikan tubuh kita dari hadas kecil. Karena keluarnya sesuatu dari jalan depan tersebut dihukumi hadas kecil. Tetapi kentut itu bukanlah hal yang najis, karena najis adalah sesuatu yang lembek ataupun basah dan menjijikkan. Sedangkan kentut adalah berbentuk gas, jadi kentut bukanlah sesuatu yang najis. Oleh karena itu, ketika kita kentut, maka keadaan kita menjadi berhadas, dan cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu. Pertanyaan logika yang sering kita dapatkan, bahkan kadang kita sendiri juga berpikir yang seperti demikian, tetapi kita mengerjakannya tanpa mempertanyakan apa alasannya, karena memahami agama dengan iman, bukan dengan logika. Untuk menjawab pertanyaannya, para ulama terlebih dahulu menerangkan kepada kita. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ali radhiyallahu an suatu hari mengetahui 10 orang Yahudi datang menemui Rasulullah. Kemudian mereka bertanya, "Ya Muhammad, kenapa Allah memerintahkan untuk mandi janabat, dan kenapa juga Allah tidak memerintahkan mandi sebab kencing dan buang air besar? Padahal air seni dan air besar tersebut adalah hal yang najis dan air mani adalah hal yang suci." Kemudian Rasulullah menjawab,
Sesungguhnya ketika Nabi Adam telah memakan buah khuldi, maka buah tersebut merasuk ke dalam otot-otot dan rambutnya Nabi Adam. Maka ketika manusia melakukan jima, maka turun buah khuldi dengan sangat menancap dan pucuknya adalah setiap rambut-rambutnya. Oleh karena itu Allah mewajibkanku dan umatku untuk mandi janabat dengan tujuan untuk menyucikan, kafarat dan syukur atas nikmat jima. Hadis ini menunjukkan bahwa buah khuldi adalah seenak-enaknya makanan surga. Tidak ada makanan di surga yang melebihi enaknya buah khuldi. Maka nikmatnya jima itu dari pengaruh enaknya buah khuldi yang sudah dimakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Semoga video ini dapat menambahkan ilmu buat kita semua. Jangan lupa nonton video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.